Oke teman ya, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk pantau marketnya Solana lagi nih teman ya. Jadi gue juga kepo mengenai perkembangan market Solana ini ya. Nanti bakal seperti apa sih Solana? Kita nanti akan cek bareng-bareng lah, intinya seperti itu. Oke teman ya, jadi kita langsung aja, jadi biar nggak kelamaan ya, kita akan cek Solana di time frame 1 hari bagaimana untuk kondisi price actionnya ya. Apakah ini memungkinkan Solana akan bisa naik lagi atau mungkin akan di situ-situ baik gitu ya. Oke ya teman, di sini sebelumnya memang kita udah targetin ya bahwa Solana itu bisa mencapai di area level 200 ke atas. Kalau lu cek video gue sebelum-sebelumnya ya, kalaupun Solana ini ngebidik ini, kenapa kok di 205 atau di 200 plus? Karena kita tahu di tanggal 12 Februari 2025 di sini ada supply. Jadi ketika demand nyampe di area supply sebelumnya atau supply secara histori dan demand itu lebih kecil daripada supply-nya, maka akan terjadi tekanan, dan lu lihat saat ini terjadi tekanan. Dan gue pikir ini akan mencoba untuk mengalami satu kenaikan lagi untuk dia mencoba untuk uji resisten satu kali lagi. Jadi kalau misalkan uji resisten ini nggak mampu di breakout, gue pikir ini akan ada penurunan yang lebih dalam. Gue pikir seperti itu. Nah sebelum-sebelumnya juga kita bisa melihat ya temen ya. Sebentar. Kita bisa melihat di sini ya, di area ini nih, yang tadinya dia mencoba uji resisten di 14 Mei 2025 dan mengalami penurunan dan uji sekali lagi. Dan gue pikir ini juga mengalami hal yang sama. Ya, akan menguji satu resisten lagi, dan apakah memang nanti bisa ke breakout atau enggak, yaitu nanti kita lihat ya. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya ini akan ada suatu kenaikan untuk Solana. Ya, kita cek dulu temen ya, ini support terendahnya untuk Solana ya temen. Nah, oke, di sini temen ya, kalau kita cek dulu untuk Solana, ini memang trennya up ya. Kalau kita cek di supportnya itu trennya up tuh. Ya, jadi ini sepertinya Solana temen ya, dalam proses untuk dia turun itu akan uji resisten sekali lagi. Jadi kayak gini nih model-modelnya ya. Ini kan uji resisten ya. Nah ini 2 kali turun ya, ngebuat higher low, dan saat ini dia ngebuat higher high dan koreksi ya. Ini akan uji satu kali lagi dan gini, dan dia akan ngebuat gini. Baru dia akan gini, loncat lebih tinggi. Ya, jadi gue pikir seperti itu. Nah, jadi apa yang Solana lakukan sekarang, Bang? Ya, gue pikir pergerakannya akan seperti ini, teman. Sama mengikuti pola-pola yang gue kasih tanda di sini nih ya. Kan dia ngebuat double top dulu ya sebelum dia luncur atau sebelum dia mengalami koreksi yang agak dalam. Ya, jadi gue pikir ini Solana akan mencoba untuk uji resisten sekali lagi ya. Mungkin saat ini di 186 dan kemungkinan bisa ke 200 lagi untuk Solana, dan dia akan terjun kalau dia nggak mampu untuk breakout. Tapi kalau ini dia mampu breakout, gue pikir ini akan naiknya lebih tinggi lagi gitu teman. Ini seperti itu. Dan coba deh kita akan coba cek apakah memang benar Bang di Solana ini akan ada suatu kenaikan. Oke, kita cek dulu aja ya. Kita cek dulu aja. Dan kalau kita untuk volume Solana, memang sih kita nggak melihat begitu kontras banget ya, bahwa saat ini tuh memang rata-rata jualan. Cuma memang tanggal 25 Juli kemarin ini banyak sekali buy untuk Solana ya, teman. Meskipun dibarengi dengan penjualan juga gitu, teman ya. Tapi memang udah rata-rata tuh nge-buy. Nah, kita lihat teman ya, untuk MACD di time frame 1D ini memang sepertinya akan mengkonfirmasi dead cross, cuma memang belum kita bisa pastikan atau kita just bahwa wah ini akan turun, nggak seperti itu teman ya, karena bisa aja ya area ini tuh ngeprank gitu teman. Area ini tuh ngeprank. Contohnya kayak gimana Bang? Contohnya lu bisa cek di sini nih ya, bisa aja ngeprank karena ya itu tadi secara histori dia uji 2 kali ya. Nih lu bisa perhatikan yang area yang gue kasih tanda kuning ya, di tanggal 6 Mei ya, dia ngebentuk dead cross, dan apa yang terjadi, dia naik sekali lagi baru dia terjun ya. Nah bisa jadi ini akan mengulang posisi-posisi yang sama ya, maksudnya itu akan mengulang histori yang sama di sini ya, karena secara candle tadi juga
gini teman ya. Jadi gue pikir gini, baru dia akan gini. Jadi dia akan mencoba untuk membuat satu uji resisten lagi. Nah, kenapa gue ada pikiran seperti itu ya melihat data ini? Ya karena ini ya, stok RSI dari Solana ini sudah ada di bawah ya. Mungkin dia masih ada chance untuk turun sedikit lagi ya, untuk turun ya. Dia masih ada chance untuk turun sedikit lagi baru dia akan naik. Artinya berarti kan Solana ini bisa memicu untuk uji resisten satu kali lagi, baru dia akan terjun gini ya teman ya, seperti itu. Oke, dan stok RSI-nya, stok RSI kalau gue lihat ya, di masih di atas level 50 ya, masih di atas level 50 ya. Artinya kalau misalkan memang ini demand-nya kuat, ini bisa memicu kenaikan satu kali lagi, sedikit lagi untuk uji resisten ya. Jadi gini nih ya, gue pikir ini akan gini, nah, baru dia akan terjun gini teman. Gue pikir seperti itu untuk pola-pola pergerakannya ya. Jadi dia gak langsung terjun tuh enggak ya, karena ada penahan juga gitu teman ya. Jadi ya, so mungkin ada kemungkinan ya ini Solana akan menuju di 195 sampai 200. Itu yang gue lihat sih. Jadi Solana ada kemungkinan sebentar. Ya, ini untuk golden Fibo-nya ini di area sekitar 187, saat ini masih 186 ya. Nah, ini biasanya area-area golden Fibo ini agak-agak sulit ya untuk ditembus. Ya, biasanya ketika udah nyentuh di golden Fibo ini akan ada bantingan ya. Tinggal lihat aja nanti di sini kuat enggak dia ya, teman. Nah, tapi yang gue lihat dari Solana ada kemungkinan dia akan menuju di 0,618 Fibonacci-nya itu ada di 194 ini. Ada kemungkinan ke situ teman ya. Mungkin dia akan nanti uji resisten di sini di area golden ya, atau di area sinilah. Ya, dia akan apa namanya? Uji resisten di 88 ya, saat ini masih 86 ya, di area situ ya kemungkinan. Oke. Jadi gue pikir akan seperti itu ya pola-pola pergerakannya untuk Solana ya. Karena apa? Karena ya itu tadi ya, kalau kita cek di time frame yang lebih kecil ini benar-benar udah di bawah ya. Jadi kita tinggal tunggu push harganya aja ketika nanti ada demand. Coba deh kalau kita cek di time frame yang lebih kecil di 4 jam, apakah ini memungkinkan untuk naik ya? Yes ya, ini masih bisa naik ya di time frame 4 jam. Kita lihat nih di time frame 4 jam. Jadi akan mungkin tadi kita akan targetingkan di sini ya, di 188. Nah, ya, kemungkinan dia akan uji resisten di 188 sampai di 190. Ya, di sini. Dan target kita di 188 sampai 194 untuk kenaikan Solana. Ya. Dan RSI-nya untuk Solana ini oke, jadi ini bisa memicu kenaikan ya, teman ya. Paling enggak dia bisa ngebidik 62 lah, level 62 di area sini kalau kita cek di time frame yang lebih kecil ya. Nah, ngebidik area sini nih. Ada chance untuk dia naik sebenarnya. Oke, kita back to di time frame yang lebih besar di satu hari ya, atau 1D. Jadi ya gue pikir ya kesimpulannya itu teman ya, bahwa ini Solana tinggal tunggu demand aja sih. Tinggal tunggu demand, dia akan mencoba uji resisten di 188. Kalaupun ini breakout, dia bisa ke 194 ya. Nanti kita lihat